Channel. Nah, setelah kejadian Dedi ditakuti pocong itu, besoknya seluruh desa jadi semakin geger. Sebab warga desa juga mendengar gedoran yang sama. Pocong Wati telah meneror mereka. Anehnya teman-teman, setelah Wati meninggal dan dimakamkan, neneknya Wati ini jadi semakin sehat, bahkan bisa jalan meskipun memakai tongkat. Tapi untuk keperluan dan kebutuhan nenek, para tetangga bergantian memberikan bantuan. Sebab saat dulu neneknya Wati ini masih kaya dan tahe sebagai nyonya lurah, dia wanita yang sering membantu warga desa. Jadi saat nenek Wati sendirian dan sakit, warga banyak yang gantian nolongin. Ternyata pocong Wati ini tidak hanya meneror warga desa, dia juga meneror sang nenek. Jadi suatu sore jam 5.30 atau menjelang maghrib, neneknya Wati ini berjalan dengan cepat-cepat dengan menggunakan tongkatnya, mendekati kerumunan orang-orang yang berada di depan musola dan mengatakan kalau saat itu Wati pulang membawa bayi. Tapi orang-orang yang gak percayalah, orang Wati sudah meninggal, tapi si nenek ini tetap ngotot dan itu terjadi berkali-kali. Akhirnya ada warga yang bernama Sarjono mendatangi rumah nenek dan benar saja di sana kosong, gak ada siapa-siapa. Pendidikannya paling tinggi di desa itu sama sekali nggak percaya hantu, apalagi Wati pulang. Pak Sarjono ini bahkan menuduh kalau nenek ini telah berhalusinasi sebab saking kangen dan kehilangan Wati. Sarjono pokoknya tidak percaya hal-hal begituan. Sampai pada suatu sore sekitar mau maghrib yang mulai remang-remang dan sepi, Sarjono sedang menaiki sepeda ontel dari desa sebelah. Pas di tengah jalan, dari jarak 5 meter, dia melihat sosok wanita berjalan di depannya memakai dress batik, berjalan sambil menggendong bayi. Tapi anehnya, semakin dekat, semakin tercium bau anyir. Bahkan saat sudah semakin dekat sekali, Sarjono melihat kalau baju bagian belakang dress yang dipakai oleh wanita ini terlihat basah dan berwarna merah. Saat berjarak sekitar 5 meter, Sarjono melihat bahwa memang ada cairan merah yang menetes dari dress bagian belakang perempuan ini. Sarjono yang keheranan berhenti serta turun dari sepeda ontelnya. Bersamaan dengan itu, wanita ini juga berbalik badan. Wajah wanita itu pun semakin dekat dan sangat jelas banget. Dia adalah sosok Wati yang tersenyum dingin dan sangat jahat kepada Sarjono. Saat itu Wati tersenyum sambil mengikik dan menyapa, "Mas Sarjono." Lantas berjalan mundur dengan cepat dan hilang di kegelapan. Saat itu Sarjono langsung berlari ngibrit pontang-panting ninggalin sepedanya dan dia langsung ceritain pengalaman disapa oleh hantu Wati itu ke semua orang di desa. Cerita Sarjono membuat kisah pocong Wati semakin viral saat itu. Menurut warga desa di sana, pocong Sukawati benar-benar hilang dan tidak pernah muncul lagi setelah Bondan menuai karma. Ternyata teman-teman, pernikahan si Bondan mantannya Sukawati ini tidak berjalan baik-baik saja. Sebab istrinya Bondan ini menceraikan Bondan beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Hal itu dikarenakan Bondan menjadi depresi setelah tahu kalau Wati meninggal dengan cara bundir dalam keadaan mengandung bayinya. Orang tua Bondan sudah habis-habisan dalam mengupayakan kesembuhan si Bondan. Dukun, rumah sakit jiwa, serta aneka terapi, tapi tidak mampu menyembuhkan Bondan. Tubuh Bondan yang awalnya gagah menjadi semakin kurus serta bau sebab jarang mandi dan sering teriak-teriak memanggil Sukawati. Bondan juga sering menggaruk-garuk tubuhnya hingga terluka. Bondan juga sering berlari keliling kampung sambil bernyanyi dan memanggil nama Sukawati. Bahkan ada warga yang pernah melihat Bondan ini menangis dan tertawa di atas kuburan Sukawati serta mengelus-elus nisan Sukawati seperti mengajak berbincang-bincang dengan orang hidup saja. Bahkan ada warga yang bercerita kalau Bondan ini pernah mendatangi kumpulan orang-orang dengan tanpa memakai baju, lalu tiba-tiba memelorotkan celana dalamnya dan BAB sambil berdiri. Yang lebih menjijikan lagi, Bondan ini menadai kotoran dengan tangan dan langsung memakannya di hadapan banyak orang. Hal itu tentu saja membuat orang sangat jijik ya. Hari-hari Bondan berakhir persis seperti Wati, merana dan depresi. Bondan pun meninggal di usia yang ke-54 tahun di tahun 2004. Penyebabnya pun sama, tergantung pada selembar kain sarung yang diikatkan di kayu penyangga atap rumah, mengikuti jejak Sukawati. Bahkan sampai saat sang nenek sakit dan menjelang meninggal, dia itu tetap kekeh bilang kalau Sukawati ini tiap sore, tiap jam 6 pulang dengan membawa bayinya dan masuk ke dalam kamarnya. Sampai saat ini, pocong Sukawati tetap jadi urban legend di daerah Temanggung, di desa tempat tinggal Sukawati. Teman-teman, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Teman-teman, mari kita tanamkan ke anak-anak dan adik-adik perempuan kita agar jangan menyepelekan nasihat dari orang tua. Sebab kalau
Kalau saja Sukawati ini dulu nuruti nasihat nenek, tentunya kisah pocong Sukawati tidak akan pernah ada. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.